Shalom Bapak Saudara, kita bersyukur pada tanggal merah ini, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dunia merayakan sebagai tanggal merah, tetapi kita merayakan sebagai hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bersyukur dalam kesempatan ibadah kenaikan Kristus kita boleh berbagi lagi di dalam firman Tuhan. Mari kita bersama memulai firman Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang telah menebus kami. Engkau Allah yang juga telah naik ke surga namun tidak meninggalkan kami sendiri. Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus untuk menyertai kami senantiasa, bahkan sampai kepada akhir zaman. Saat ini di dalam perjalanan iman kami mengikut Tuhan, kami boleh mendengar akan firman-Mu yang menuntun kami kepada kebenaran. Kiranya Tuhan yang menguasai hati pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudara. Dan tema kita untuk firman Tuhan hari ini adalah Let's move on. Let's move on. Ayo bergerak. Saudara, kita akan mendasari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1. Mari semua buka firman Tuhan. Yuk, kita buka firman Tuhan ya. Semua buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Mari kita buka firman Tuhan ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-6 sampai yang ke-11, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian jauh pembacaan dan belajar firman Tuhan kita pada hari ini, dengan tema Let's Move On. Waktu mendengar kata move on, istilah move on, ya, seringkali kita tidak asing dengan istilah let's move on, dan banyak sekali kita dengar, ya, dimanapun atau dari atau kepada siapapun kita dengar istilah ini. Let's move on, move on, move on. Orang muda ketika mendengar kata move on, ya, seringkali dikaitkan dengan apa? Ketika dia telah putus dari kekasihnya, lalu dia tidak bisa berpaling, disebutnya gagal move on, ya. Pikirannya terus tertuju ke sana, tidak bisa bangkit lagi, ya. Disebutnya galon, gagal move on. Nah, virus corona juga bisa dibilang telah banyak membuat orang susah untuk move on, ya, susah untuk move on. Fokus pikirannya terus ke corona, ya, menjadi orang susah untuk move on. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteks kita pembacaan barusan, ya, kita melihat bagaimana para murid juga bisa dikatakan susah untuk move on. Ya, maksudnya apa itu? Ketika Kristus kita tadi sama-sama membaca, naik ke surga, Yesus naik ke surga, lalu disaksikan itu oleh para murid. Mata para murid memandang kepada Yesus yang naik ke surga itu. Semakin tinggi, dan mereka hanya terdiam. Mereka bengong. Mereka terdiam. Mereka hanya bisa memandang ke langit. Gak bisa move on, saudara. Gak bisa move on. Aduh, rasanya saya sudah ditinggalkan oleh Sang Guru yang saya kasihi, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah naik meninggalkan kita. Siapa yang akan bersama-sama lagi dengan kita? Hati mereka mulai gentar dan takut. Dan kemudian mereka hanya bisa terdiam dan terbengong. Kita sebagai murid Tuhan melalui
peristiwa itu juga, justru murid-murid pada saat itu yang menyaksikan Yesus naik, diingatkan untuk move on, untuk bergerak, untuk tidak diam, untuk move on. Lalu dari kisah itu pertanyaannya buat kita juga saat ini adalah, kenapa kita harus move on? Ada dua hal sedikitnya yang kita bisa cermati dari ayat ini. Yang pertama, kenapa aku harus move on? Karena kita dipanggil menjadi saksi. Karena kita dipanggil justru menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Mari kita cermati Alkitabnya dalam ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, di sini Yesus sedang menggeser fokus para murid yang saat itu kepada kerajaannya Israel, difokuskan kemudian dibilang kepada kehendak Bapa. Dan dalam ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kata Yesus, saksi Yesus di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saksiku. Jadi bagaimana kita lihat para murid yang saat itu fokusnya kepada kerajaan Israel, justru difokuskan kepada kehendak Bapa dan menjadi saksinya Kristus justru. Ya. Nah, di sini kita melihat saksiku, Yesus menekankan apa yang menjadi fokus mereka, bukan kerajaan fisik Israel ternyata. Bukan kerajaan fisik Israel, tetapi kerajaan Allah. Maka kan poin kita yang pertama adalah menjadi saksi tentang kerajaan Allah. Bukan tentang kerajaan Israel yang seperti orang-orang murid-murid saat itu pikirkan. Bukan kerajaan secara fisik. Bukan kerajaan secara fisik. Tetapi bicara tentang kerajaan Allah, di mana Roh Kudus memerintah dalam setiap hati orang percaya, memerintah. Di mana Roh Kudus memerintah dalam setiap hati orang percaya. Mari kita cermati dalam ayat yang ke-8, di sana dikatakan menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini disebut juga sebagai kunci dari semua kerangka Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul. Kenapa begitu? Kenapa bisa disebut ini sebagai kerangka seluruh Kisah Para Rasul? Karena memang Kisah Para Rasul secara unik disusun oleh Lukas dengan susunan kunci seperti itu. Kalau kita perhatikan dalam pasal 1 misalnya sampai pasal yang ke-7, itu bicara tentang apa? Yerusalem. Bicara tentang apa? Yerusalem, apa yang terjadi di sana? Pentakosta dan seterusnya. Para murid Yerusalem. Lalu kemudian dalam pasal yang ke-8 sampai pasal yang ke-11 itu bicara tentang apa? Bicara tentang seluruh Yudea, seluruh bagian Israel, seluruh bagian-bagian kota Israel, seluruh Yudea itu, dan Samaria. Pasal yang ke-8 sampai 11 itu bicara tentang Yudea dan Samaria. Lalu pasal 12 itu bicara tentang apa? Memulai, di mana Paulus memulai perjalanan misinya kepada bangsa-bangsa lain. Benar-benar keluar kepada bangsa-bangsa lain. Yang nanti ujungnya akan sampai kemana? Ke Roma. Roma yang saat itu dipahamin oleh orang dalam konteks sejarah saat itu sebagai ujung bumi. Sehingga kita lihat kerangka Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi tergambar dari pasal-pasal yang disusun secara kerangka yang begitu teratur oleh Lukas. Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapak saudara, kita seringkali mendengar dalam buku atau dalam audio atau dalam apapun, waktu mendengar kata menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, seringkali kita mendengar atau kita membaca itu sebagai sebuah katakanlah lingkaran konsentris, lingkaran jangkauan.
menjadi saksi dari rumah, lalu katakanlah masyarakat, lalu katakanlah kota, dan kemudian semakin besar. Tetapi hari ini saya mau ajak kita untuk melihat ya Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi dalam konteks sejarahnya. Dalam konteks sejarahnya, maksudnya apa? Coba kalau kita lihat Yerusalem itu bicara apa? Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem. Saksi di Yerusalem itu bicara apa? Yerusalem adalah pusat ibu kota pada saat itu. Pusat ibu kotanya orang Israel, sekaligus pusat keagamaan, ya, sekaligus pusat keagamaan itu Yerusalem. Dan kita ingat di Yerusalem itulah Yesus diadili, Yesus ditolak, Yesus dijatuhi hukuman mati dan memikul salib hingga ke Golgota. Kalau begitu menjadi saksi di Yerusalem, apa artinya? Artinya itu adalah buat para murid, itu sesuatu yang gak mungkin. Sesuatu yang gak mungkin. Yerusalem, kota yang menjadi tempat di mana Yesus diadili, dijatuhi hukuman mati dan ditolak di sana. Itu sesuatu yang gak mungkin. Kata saksi, kalau kita lihat dalam konteks aslinya itu seringkali digunakan dalam konteks apa? Dalam konteks pengadilan, peradilan, dunia peradilan di mana seorang saksi bersaksi di depan pengadilan. Jadi saksi dikaitkan dengan pengadilan. Dan siapa saksi-saksi itu? Saksi-saksi itu kalau kita lihat para murid-murid Kristus, Petrus, Yohanes, Yakobus, para nelayan, orang-orang rendah, orang-orang yang kerjaannya nelayan. Secara konteks pada saat itu nggak diizinkan untuk bersaksi di pengadilan. Nggak bisa itu, nggak boleh itu. Apalagi menjadi saksi di Yerusalem lagi pusatnya. Artinya apa? Sekali lagi, itu sesuatu yang nggak mungkin. Sesuatu yang nggak mungkin. Tetapi apa? Tetapi yang nggak mungkin itu justru dimungkinkan dan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Menjadi saksiku di Yerusalem. Lalu menjadi saksiku di Yudea dan Samaria. Kalau perhatikan, kalau kita lihat dalam Alkitab kita lihat di belakang itu ada peta Alkitab. Yudea itu kan bicara tentang bagian selatan. Ya, Samaria bagian utara. Kenapa begitu? Karena secara nenek moyang sebetulnya ya, orang Yudea atau orang Israel dengan orang Samaria, orang Israel yang ada di utara itu sebetulnya masih satu nenek moyang. Cuma bedanya apa? Kalau orang yang di selatan itu masih murni asli orang Yudea itu. Katakanlah mereka berusaha untuk tidak kawin campur. Tetapi orang-orang Samaria itu udah kawin campur. Jadi rasnya antara orang Yahudi dengan suku bangsa lain. Jadi nggak murni, Israelnya nggak murni. Dan nggak cuma nggak murni dicapnya, imannya juga nggak murni. Katanya seperti itu. Sehingga kalau kita lihat ketika orang dari selatan, dari Israel selatan itu mau ke utara, dia akan selalu berusaha untuk menghindar, nggak lewatin daerah Samaria. Dia muter gitu, dia rela muter. Demi apa? Demi nggak menginjak tanah yang najis itu. Sampai dianggap orang Samaria yang musuhnya benar-benar musuh dari orang Israel. Nah, jadi kalau begitu bagaimana? Gak mungkin lah menjadi saksi di Samaria, di Yudea, di Samaria. Gak memungkinkan itu antara Yudea Samaria aja. Tetapi justru yang tidak mungkin itulah, justru karena mustahil itu, maka Allah memungkinkan dan memampukan. Lalu menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Wah. Kalau kita perhatikan sampai ke ujung bumi, mungkin apa enggak itu? Kalau kita lihat dalam penghujung ayat Alkitab kita juga di akhir dalam kitab kita itu namanya kitab Wahyu. Di sana digambarkan apa? Ini ada kaitan dengan ujung bumi. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa menyembah di hadapan takhta Anak Domba. Artinya apa? Segala suku bangsa berdiri menyembah di hadapan tahta Anak Domba. Itu menunjukkan iman, menunjukkan apa? Pengagungan. Ini seperti mimpi sampai ke ujung bumi. Seperti mimpi. Tapi kita lihat mulai dibukakan. Satu persatu mulai dibukakan. Mungkinkah kabar tentang Kristus bisa tersebar sampai ke ujung bumi? Ke seluruh bangsa? Kita lihat Tuhan sedang membukakan itu. Saya bersyukur di tempat kita, di GKRI, ya, walaupun kita kecil, saya lihat semangat juga ada.
termasuk semangat untuk mengabarkan tentang Kristus. Ya. Saya menulis renungan harian, bisa dipublish, tetapi ternyata nggak cuma saya, jemaat-jemaat pun Tuhan pakai seperti itu. Dan bahkan tulisan-tulisannya jauh, ada yang lebih dari saya, bisa sampai ke pelosok-pelosok. Nah, kita bersyukur kita sama-sama bergandengan tangan untuk menjadi apa? Menjadi saksi. Mungkin secara fisik kita terbatas, tetapi tulisan-tulisan kita melalui renungan bisa sampai juga ke tempat-tempat yang lain. Kita bersyukur untuk hal itu. Menjadi saksi, ya, menjadi saksi bagi apa? Bagi kerajaan Allah. Bagi kerajaan Allah. Ini menjadi saksi bagi kerajaan Allah adalah sesuatu yang sangat mengusik. Mengusik apa? Mengusik kenyamanan kita. Kenyamanan kita terusik. Coba cermati dalam ayat yang ke-6 barusan. Maka datanglah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lalu dijawab oleh Tuhan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Apa yang ada dalam pikiran para murid saat itu tentang kerajaan? Seperti tadi saya sudah menyinggung di awal, yang dalam pikiran mereka adalah kerajaan dalam arti fisik. Mereka saat itu sedang dijajah oleh penjajah Romawi. Mereka mau tegak sebuah kerajaan, katakan sebuah negara yang bebas dari penjajah. Kerajaan yang dimaksud oleh mereka adalah Israel yang ditegakkan. Cara pikir para murid pada saat itu sebetulnya masih juga ada dalam cara pikir para murid zaman sekarang, tetapi dalam bentuk yang lain, dalam bentuk keunikan yang lain. Maksudnya apa? Seperti gambaran para murid yang saat itu bertanya kepada sang guru. Para murid yang maunya menggiring Yesus untuk memperluas kerajaanku, kerajaan Israel. Yang kemudian Yesus kan kita lihat di situ justru mengalihkan kepada kehendak Bapa dan kepada kamu justru menjadi saksiku, yaitu kerajaan Allah. Kita pun di zaman sekarang orang-orang percaya gereja Tuhan juga bisa saja seperti kita nggak lebih baik dari para murid pada saat itu. Yang kita pikirkan bukan kerajaan Allah justru, tetapi kerajaanku. Kerajaanku itu seperti apa maksudnya? Saya kalikan dengar sebuah lagu. Dan kiranya kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Loh, itu kan ada di Alkitab. Iya, tetapi penafsiran dari kata daerahku itu seringkali menjadi sebuah penafsiran memperluas aset-asetku, memperluas aset-asetku. Tetapi yang Alkitab gambarkan justru apa? Khususnya dalam Kisah Para Rasul ini, justru memang benar ada tokoh-tokoh murid Tuhan yang Tuhan berkati menjadi seorang the have, cukup, bahkan punya kekayaan yang cukup itu. Termasuk misalnya contohnya siapa? Lydia, Aquila, Priscilla, Theophilus yang mulia, dan seterusnya. Tapi nggak pernah ada pemahaman seperti ini. Nggak pernah ada pemahaman macam begini. Malahan sebaliknya, justru dalam pikiran mereka karena aku telah diberkati dengan cara kayak begini, maka Tuhan berikan harta seperti ini. Maka aku mau memuliakan Allah melalui hartaku. Dengan harta ini, dengan apa yang ada, dengan potensi yang ada yang mereka punyai, mereka support para rasul. Mereka support kaum yang membutuhkan. Jadi tidak sama sekali terpikirkan, ya, justru digambarkan di sini dalam bagaimana bukan untuk kerajaanku seharusnya, tetapi untuk kerajaan Allah. Bukan untuk kepentinganku semata, tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Saudara, dalam fakta ini kita juga melihat bahwa Tuhan bisa memakai siapapun. Ya, para murid yang seperti itu, termasuk orang-orang yang Tuhan berkati secara materi. Tuhan memakai siapapun, dengan profesi apapun, dengan status kedudukan seperti apapun. Seperti Yesus mengundang semua untuk duduk bersama. Ayo semuanya duduk bersama dalam kerajaannya, dalam kerajaan Kristus. Semua diundang berbagian dalam tempat duduk yang sama. Setiap orang tidak ada yang layak. Ya, kita semua sama-sama berdosa, tetapi dilayakkan melalui Yesus. Dilayakkan melalui Yesus dengan apa? Dengan darahnya,
sehingga kita disatukan dan menjadi satu tubuh Kristus. Itulah kerajaan Allah. Itulah kerajaan Allah. Menjadi saksi bagi kerajaan Allah terjadi ketika Allah memakai kita dalam profesi atau posisi apapun saat ini kita. Ibu-ibu ketika akan pergi ke pasar dapat menjadi saksi kerajaan Allah. Di pasar, di jalan, atau di arisan, tapi sekarang lagi social distancing ya. Dimanapun ya. Ketika orang-orang lebih senang untuk memberitakan kabar-kabar tentang gosip, kabar-kabar burung, kita justru dipanggil untuk beritakan kabar baik. Tentang kebaikan Kristus, kabar tentang kebaikan Tuhan. Para pekerja yang menggarap usaha, puji Tuhan jika bisa support untuk pekerjaan tentang pemberitaan tentang Kristus tentunya. Puji Tuhan juga kalau ada yang punya berkat lebih, seperti Lydia, Aquila, Priscilla, Theophilus yang mulia, bisa mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Opa Oma juga bisa menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Menyaksikan apa? Menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya salut dengan Opa Oma di tempat ini yang senang untuk bersaksi. Suka untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Ya. Banyak Opa Oma justru di luar lebih suka untuk apa? Untuk mengeluh terus. Bukan berarti kita nggak boleh mengeluh, kita boleh mengeluh. Dan kita perlu untuk mengeluh dan mengeluh kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan menjadi tempat curhat kita, tempat kita mengeluh. Silakan. Dan bahkan kalau kita lihat bagaimana psikiater dan psikolog juga meyakini ketika seseorang mencurahkan isi hatinya, pergumulannya, keluh kesahnya, mereka lebih plong. Mereka hatinya jadi lebih enak. Perlu kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, curhat. Kita perlu. Tetapi kita juga perlu bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan. Dan kita tetap menyaksikan Tuhan. Orang muda juga bisa menjadi saksi. Apalagi orang muda sekarang sudah pada terbiasa dengan IT, ya terbiasa dengan IT. Jari-jari kita dengan demen, ya kita bisa share video happening atau apapun. Tapi mari kita share juga firman Tuhan. Itulah bentuk kita menjadi saksi kerajaan Allah. Share. Coba setelah mendengar video ini, silakan kita bisa share link Agape ini, ya, yang sudah dibuat oleh pengurus kita. Kita bisa share link Agape ini supaya menjadi berkat. Share. Mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Di dalamnya juga ada isi kabar baik tentang Kristus sendiri. Mari kita bergerak, mari kita move on. Lalu kedua pertanyaannya, kenapa aku harus move on? Yang kedua karena kita tetap memiliki pengharapan di masa sukar. Kenapa aku harus move on? Karena aku tetap memiliki pengharapan di masa sukar. Mari kita cermati dalam ayat 9-11 dikatakan apa di sana. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dapatkah kita bayangkan bagaimana perasaan para murid pada saat itu? Ya, tadi di awal saya sudah sempat menyinggung, kita merayakan hari raya kenaikan Kristus, dunia merayakan sebagai tanggal merah. Tetapi bagaimana perasaan para murid saat itu merayakan hari kenaikan Kristus yang pertama itu? Kalau dunia menyambut dengan hati senang, maka perasaan mereka malah sebaliknya. Mereka bayangin itu seperti apa? Seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Hati mereka itu seperti susah untuk move on. Seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Loh, kok kenapa seperti anak ayam yang kehilangan induk? Kita lihat bagaimana konteks mereka pada saat itu. Orang-orang murid-murid Tuhan pada saat itu dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Orang Yahudi sendiri mau membunuh mereka. Kenapa begitu? Karena Kristen dianggap sebagai penghujatan kepada agama Yahudi. Mereka dikejar, dianiaya, dibunuh. Dan nggak cuma bahaya dari orang Yahudi, orang-orang Romawi, penguasa Roma juga mengejar-ngejar orang Kristen.
Mereka difitnah, dibenci, disiksa. Kalau kita lihat dalam sejarah, ada yang dijadiin lilin, ada yang diadu sama singa, diadu sama gladiator. Itu tercatat dalam sejarah. Kekristenan menjadi musuh penguasa Romawi. Bahkan kalau kita baca lebih lanjut dalam Kisah Para Rasul, kita lihat di sana apa? Yerusalem pun nanti mengalami bencana, yaitu bencana kelaparan. Kita bisa bayangin dalam konteks itu bagaimana hati para murid. Dalam konteks saat itu bagaimana hati para murid? Pengharapan mereka kepada satu-satunya itu telah pergi, telah naik. Yesus telah tinggalkan kita dalam hati mereka. Siapa dan apa yang akan jadi pengharapan kita di masa sukar? Siapa atau apa yang akan menjadi pengharapan bagi kita di masa sukar? Pada saat itulah mereka hanya bisa terdiam. Itu sebab mereka nggak bisa move on. Dalam ayat barusan kita cermatin, tiba-tiba dua orang berpakaian putih dekat mereka menegur mereka. Supaya apa? Supaya move on. Supaya move on. Seperti apa? Seperti kita lihat para murid itu seperti nggak punya lagi harapan hidup. Nggak punya lagi harapan hidup. Maka ada malaikat di sana yang mengatakan kepada mereka supaya apa? Supaya mereka bisa move on. Isinya apa? Supaya mereka tidak move on. Isinya adalah bahwa sebuah pengharapan, yaitu Yesus akan datang kembali. Dan kita lihat bagaimana setelah diberi harapan seperti itu, mereka bergerak, mereka move, mereka bergerak. Itulah kekuatan sebuah pengharapan. Begitu kuat sekali pengharapan itu menggerakkan seseorang. Kalau kita lihat misalnya ada seorang yang divonis sakit tertentu, yang kemudian banyak orang mengatakan itu penyakit yang berat. Lalu dia bisa dikatakan bagaimana hatinya, susah untuk move on memikirkan sakit itu. Tetapi suatu kali ada seorang yang datang kepada dia, seorang yang bisa dipercaya, katakanlah seorang yang sudah ahli dan sudah memecahkan, lalu berkata, saya telah menemukan, kamu masih punya harapan. Kamu masih punya harapan. Bagaimana orang itu? Tentu akan memberi pengharapan itu, bukan memberi apa? Daya gerak. Wah, akan memberi daya gerak. Apalagi pengharapan itu datangnya dari Allah. Apalagi itu dari Allah datangnya pengharapan. Sungguh-sungguh tentu akan terjadi. Karena apa? Karena Allah setia. Dan pengharapan kita di dalam Dia tidaklah mengecewakan. Pengharapan itu datang dari Allah. Pasti akan memberi daya gerak bagi kita. Move on, bergerak. Dan gerakan itu akan makin kuat setelah mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Kalau kita perhatikan, setelah mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta itu seperti apa? Pencurahan Roh Kudus itu seperti apa sebetulnya? Seperti katakan cicipan awal. Cicipan awal di mana mereka mengalami sukacita dari Tuhan. Mereka diberikan keberanian untuk bergerak. Dan nantinya akan menuju kepada puncak pengharapan yang tertinggi. Puncak pengharapan yang tertinggi. Jadi, yaitu Kristus datang kedua kali. Hari raya di mana Roh Kudus turun yang akan membuat mereka lebih bergerak itu sebagai cicipan awal. Yang nanti akan jauh lebih tinggi lagi, kita lihat puncaknya ketika Kristus datang kedua kali. Apa maksudnya cicipan awal? Nah, kalau ibu-ibu ini kan banyak yang pada jago masak di tempat kita. Jago masak, pinter-pinter masak. Ya. Kalau kita dikasih coba masakan sesuatu, mungkin pangsit, mungkin sop atau apa, kita cicip, enak sekali, lezat, mantap, maknyus. Lalu kita nanti akan, dari cicipan awal itu nanti akan ada cicipan yang benar-benar bukan cicipan lagi, benar-benar menu yang puncak. Maksudnya apa? Maksudnya ada sukacita yang akan kita rasakan dunia, sudah kita alami dan sungguh kita alami. Itu bukan sesuatu pengharapan yang semu, yang palsu, yang sudah kita alami. Dan sebagaimana Pentakosta, Roh Kudus yang telah turun sebagai cicipan awal, itu sesuatu yang sungguh terjadi di dalam sejarah, maka kedatangan Kristus pun akan sungguh terjadi dan menjadi sebuah pengharapan puncak bagi orang percaya. Itu bukan pengharapan semu, itu harapan yang sungguh terjadi. Sebagaimana cicipan awal sudah terjadi bagi gereja Tuhan. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan para murid dalam gereja mula-mula tetap berpengharapan di masa sukar. Ini terbukti dari mana?
terbukti dari catatan sejarah. Kita melihat bagaimana gereja mula-mula yang mengalami persekusi, penganiayaan itu, justru disitulah mereka tidak menyangkali imannya. Malahan sebaliknya, mereka tetap bertekun dalam pengajaran para rasul, tetap bertekun. Kalau kita perhatikan, bahkan rumusan iman yang terpenting dalam Kristen itu muncul kapan? Muncul justru ketika gereja Tuhan mengalami masa-masa di awal itu, gereja mula-mula yang begitu banyak kesukaran. Justru di sanalah paling tulen, otentik dasar iman muncul. Nah, kalau kita perhatikan nanti ketika Kristen menjadi agama negara dalam abad yang keempat itu mulai. Bagaimana Kristen menjadi alat politik? Bagaimana Alkitab kemudian dipakai untuk apa? Dioplos, diputar untuk kepentingan politik, pemberhalaan, penyelewengan. Skandal begitu banyak di dalam gereja, skandal keuangan, skandal jabatan, skandal lain, dan seterusnya. Justru kalau kita bisa balik adalah justru di masa sukar awal-awal itulah, jemaat mula-mula itulah, pengajaran dan dasar iman itu muncul. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan justru gereja mula-mula tidak kehilangan pengharapan di masa sukar itu. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita tetap memiliki pengharapan di masa sukar? Lalu bagaimana dengan kita? Seharusnya kita, karena roh yang sama, roh kudus yang sama, yang bekerja di dalam hati orang percaya di abad itu dan di saat ini, seharusnya kita pun tetap memiliki pengharapan di masa yang sukar. Lalu bagaimana kita contoh dalam kita memiliki pengharapan di masa sukar? Yaitu dengan kita tetap berdoa, tidak jemu-jemu untuk berdoa. Tidak jemu-jemu, aduh kok keadaan kok kayak begini ya, udah 2 bulan ini gak pulih, terbatas, belum kondusif. Tidak jemu-jemu justru kita untuk berdoa. Kita tetap berdoa. Kita tetap mengungkapkan semua kepada Tuhan. Jangan putus dalam berdoa. Kita juga tidak jemu di dalam saat teduh. Ya, dalam sebuah pertanyaan minggu lalu, Evangelist Sevi menanyakan kita bagaimana komitmen untuk saat teduh. Dan komitmen kita adalah komitmen yang dibangun dari rasa cinta, bukan karena terpaksa. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Siapa musuh kita? Itu pencobaan yang datang. Itu pergumulan yang datang yang tidak terduga, yang mencoba merampas pengharapan kita. Tetap tidak jemu-jemu untuk berdoa saat teduh. Lalu lakukan aktivitas keseharian kita dengan tetap optimis. Optimis bukan didasari oleh kepercayaan diri, self-confidence. Percaya diri bukan, tetapi optimis didasari oleh God confidence. Percaya Tuhan, percaya kita kepada Allah, didasari dari sana. Ada beberapa di antara kita yang tetap harus bekerja di masa Covid ini. Beresiko tinggi, ketika harus takut tertular dan seterusnya. Tetapi mari kita melangkah tetap optimis, ya. Tetapi juga dengan tidak gegabah, tetap menjaga diri dari standar dengan standar yang sudah ada pemerintah tetapkan, dan selebihnya kita serahkan pada Tuhan. Kita tetap melangkah di dalam pengharapan, tetap melangkah di dalam pengharapan. Ibu-ibu atau yang lain harus pergi keluar, pergi ke pasar, aduh resiko dan seterusnya. Kemarin beberapa orang di daerah pasar katanya banyak yang pada kena. Firman Tuhan membuat kita saat ini untuk tetap optimis melangkah, tetapi juga tidak gegabah. Tetap menjaga diri dengan standar aturan pemerintah, selebihnya kita serahkan pada Tuhan yang menjaga kita. Kita tetap melangkah di dalam pengharapan. Ada pengharapan bagi anak Tuhan di masa sukar. Kalau boleh sharing, dibesarkan dalam masa sukar itu sesuatu yang berharga. Saya juga dibesarkan dalam masa sukar. Saya ingat bagaimana ketika SD, ya, dibesarkan dalam masa sukar. Harus membantu orang tua berjualan keliling. Masa SMP di masa sukar. SMA juga begitu, saya harus sekolah sambil privat orang untuk bisa mengajar dan bisa belajar di sekolah. Dan kuliah juga harus sambil kerja. Dibesarkan dalam sebuah situasi masa-masa yang tidak mudah. Kita pun semua, setiap kita dalam jemaat Tuhan punya kisah masing-masing di dalam perjuangan. Gak cuma saya saja. Kita semua punya perjuangan masing-masing dalam masa sukar. Dan sekali lagi justru dalam masa sukar itulah timbul pengharapan. Ada sukacita Tuhan tersendiri di dalamnya. Hidup kita adalah pengharapan. Ya, hidup kita adalah dari pengharapan, kita lihat dari pengharapan yang satu kepada pengharapan berikutnya, dari pengharapan satu kepada pengharapan berikutnya. Sampai ujungnya apa? Pengharapan yang paling ultimat, pengharapan yang paling puncak, yaitu ketika Kristus datang kembali.
Maka Bapak Saudara, dorongan untuk move on di dalam kenaikan Kristus, berbicara kuat bukan cuma bagi murid saat itu, tetapi juga bicara kuat kepada murid Kristus di zaman ini. Tetap bergema bagi kita, murid Kristus di zaman ini. Kenapa aku harus move on? Kenapa kita harus move on? Karena kita dipanggil menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Peranan penting itu, saksi bagi kerajaan Allah. Dan yang kedua, kenapa kita harus move on? Karena kita tetap memiliki pengharapan di masa sukar. Maka let's move on. Ayo bergerak dengan kesadaran bahwa Kristus menyertai kita melalui rohnya, roh yang kudus, menyertai kita sampai akhir zaman. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang memberikan kepada kami daya hidup dan daya gerak, sehingga Tuhan hidup kami boleh bergerak sesuai dengan gerakan Tuhan. Engkau pakailah kami yang terbatas ini, Roh-Mu yang kiranya memampukan kami yang lemah ini untuk dapat bergerak di dalam gerakan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.